Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rezi. Selamat datang di channel saya. Selamat datang di episode kali ini. Dan kali ini saya mau membahas suatu fenomena atau suatu masalah yang sebenarnya menjadi problem bukan hanya buat dokter, juga buat pasiennya, terutama buat pasiennya sih, karena kalau sampai ini terjadi akan sangat-sangat tidak nyaman, sangat-sangat nggak enak buat pasiennya gitu loh ya. Fenomenanya apa? Yaitu yang namanya dokter shopping. Mungkin pernah dengar ya. Maksudnya gimana, ilustrasinya gini. Jadi ada satu pasien, dia punya keluhan apa ya gitu lah, misalnya keluhannya apapun itulah, dan nanti dia berobat ke dokter A. Dokter A nggak selesai kok masalahnya, kok keluhan saya, masa dia berobat ke dokter B. Dokter B juga nggak enak nih, masih nggak nyaman nih, berobat lagi ke dokter C ya. Terus dari dokter C masih nggak beres nih, berobat lagi ke dokter D, ke dokter E, ke dokter F, terus nanti habis dokter F ke dokter G. Jadi bisa pindah-pindah dokter terus. Buat pasiennya pasti nggak nyaman. Kenapa? Karena masalahnya nggak selesai. Dan buat dokter yang menangani juga, setelah apalagi posisinya di dokter E atau dokter F itu juga nggak nyaman gitu loh. Karena ekspektasi seorang pasien yang baru ketemu satu dokter untuk menyelesaikan masalah, dan ekspektasi pasien yang sudah bertemu 3 atau 4 dokter tapi masalahnya nggak selesai, itu akan berbeda. Saya rasa semua paham dengan hal itu, bukan? Ya, sehingga episode saya kali ini saya mau bahas dokter shopping biar sebisa mungkin menghindari pasien dari kondisi dokter shopping tersebut. Ya, oke, kita mulai ya. Jadi siapapun itu, pasien ya, mungkin yang lagi nonton video ini atau keluarga kerabatnya punya suatu kondisi medis atau suatu keluhan medis, ya silakan berobat ke dokter ya. Dokternya siapa, dok? Saran saya adalah dokter yang bapak ibu pasien percayai dulu, datang dulu ke dia. Kenapa? Karena satu, ada level of confidence, ada level kepercayaan yang sudah baik, sehingga mungkin lebih nyaman cerita, mungkin juga dokter itu lebih tahu historinya ya. Jadi lebih gampang di situ komunikasi dan kerjasamanya lebih gampang tercapai. Itu menurut saya paling baik. Nah, seandainya dan itu boleh dokter siapa aja, silakan. Boleh dokter umum, boleh dokter spesialis, silakan. Pilihan Bapak Ibu ya. Nah, tapi seandainya nanti keluhannya atau masalahnya tidak selesai, maka bisa ada dua hal yang bisa dilakukan. Bapak Ibu boleh minta second opinion atau konsultasi lanjutan. Oke? Maksudnya apa? Kita bahas konsultasi lanjutan dulu ya. Konsultasi lanjutan itu adalah, ya, boleh balik lagi ke dokter tersebut, sehingga mungkin nanti akan ada pengkajian lebih dalam, sehingga mungkin dapat solusi yang baru. Atau kalau misalnya tidak berhasil, keluhannya masih ada dan mau analisa yang lebih dalam, kalau misalnya dokter tersebut adalah dokter umum, silahkan ke dokter spesialis yang memang sesuai bidangnya. Misalnya karena bidang saya saraf, kadang saya dapat pasien yang tadinya keluhannya nyeri pinggang atau kesemutan atau nyeri kepala, sudah berobat ke dokter keluarga atau ke dokter umum atau ke klinik yang sehari-hari yang biasa didatangin dan tidak hilang, ya direfer ke dokter saraf, dan saya akan mencoba menganalisa keluhannya sesuai bidang saya gitu. Jadi dari dokter umum, nextnya pergilah ke dokter yang memang kompetensinya lebih dalam. Ini saya udah bahas loh di salah satu video saya, nanti boleh dicek ya, ada linknya juga. Jadi konsultasi lanjutan tuh seperti itu ya. Boleh nanti kalau misalnya tadi dari dokter umum juga, saya mau second opinion, boleh ke dokter umum lain. Apabila selesai, bagus. Tapi kalau misalnya masih ada keluhan, what nextnya, selanjutnya, boleh tetap, pilihannya tetap dua. Apakah akan melakukan second opinion atau akan melakukan konsultasi lanjutan. Maksudnya second opinion nanti lagi kita bahas. Konsultasi lanjutan dulu. Oh, ini dokter spesialis nih, ada gak sih subnya? Subnya tuh maksudnya yang lebih dalam lagi. Jadi
kalau tadi dokter umum, terus selanjutnya Bapak Ibu berkonsultasi sama dokter spesialis saraf, ya mungkin boleh ke dokter saraf yang subspesialis nyeri. Gitu loh. Jadi sehingga nanti pembahasannya akan lebih dalam, akan lebih komprehensif. Gitu ya. Jadi dan itu bisa seorang profesor, bisa seorang konsultan. Itu namanya konsultan. Sehingga terfokus nanti masalahnya, ya. Oke. Tapi bisa juga Bapak Ibu melakukan second opinion. Second opinion itu dari dokter spesialis. Misalnya dari dokter yang kompetensinya sama, Bapak Ibu ketemu dengan dokter spesialis. Misalnya kalau saraf ya ketemu dokter saraf yang lain, mintakan second opinion. Atau boleh juga ke seorang subspesialis untuk mintakan second opinion. Gitu. Sehingga sebenarnya ada rencengannya dan ini bisa ditanyakan sama dokternya. Jadi di salah satu video saya sudah jelaskan mengenai hal-hal yang ditanyakan ke dokter, ini termasuk salah satunya. Gitu loh, dok kapan saya kontrol lagi, atau tujuan terapi saya misalnya kan biar nyerinya hilang. Dok kalau misalnya nggak hilang nyerinya saya harus ngapain? Nah gitu ya, jadi dan sehingga nanti alurnya jelas, pelayanannya pun tercapai dengan baik, pasiennya bisa lebih komprehensif, sehingga pasiennya bisa lebih cepat reda, keluhannya lebih cepat reda penyakitnya gitu. Tapi kalau kita tidak mau konsultasi lanjutan, bisa aja kita melakukan second opinion langsung. Jadi dari dokter spesialis satu kita pergi ke dokter spesialis lain yang memang masih satu bidang. Jadi dari satu dokter kita boleh ke dokter yang lain yang memang masih satu bidang biar masalahnya komprehensif, ya. Karena kadang saya juga dapat pasien yang, dok saya udah dari dokter penyakit dalam nih, saya udah dari dokter jantung nih, saya udah dari dokter kulit nih, kok banyak amat bu. Ya, dan itu kadang tidak menyelesaikan masalah pasien. Saya bukan bilang saya yang paling jago apa, tapi mungkin sebenarnya ada something you miss gitu. Dan mungkin dan beberapa kali juga saya dapat pasien yang datang ke saya tapi bukan bidang saya gitu loh. Kayak misalnya pasiennya datang dengan keluhan nyeri dada, ya itu bidangnya dokter jantung. Kalau misalnya tidak selesai, ya kembali ke dokter jantung tersebut, pasti bisa diselesaikan gitu loh. Satu hal yang memang diperlukan dari pasien itu adalah waktu, ya. Tidak semua penyakit itu seperti batuk pilek, datang dengan kondisi tersebut dikasih obat 2-3 hari hilang. Enggak semua penyakit seperti itu. Kadang ada penyakit yang butuh waktu berbulan-bulan, ada yang sampai bertahun baru mulai membaik, ada yang seperti itu. Walaupun kita nggak harapkan sampai bertahun-tahun, tapi takes time. Dan kadang ada pasien yang juga memang pengennya, ya, butuh waktu untuk tercapai suatu tujuan terapi. Biasanya sih dokternya menyampaikan kayak misalnya, bu, biasanya kalau minum obat ini kita tunggu 1 minggu ya, atau kita lihat 3-4 hari ya, karena memang kadang ya butuh waktu selama itu untuk obatnya bereaksi. Tapi ada juga yang memang butuh bertahun-tahun, kayak misalnya epilepsi, kejang ayam itu minum obatnya bisa sampai 3 tahun, 5 tahun. Dan biasanya diagnosis antar medis itu pasti sama, tinggal mungkin approach ke pasiennya yang berbeda dan pengharapan pasiennya yang berbeda, ya. Karena mungkin pasien mengharapkan sesuatu yang wah, tapi kadang jawabannya nggak selalu sewah itu gitu, ya. Kadang hanya masalah simple. Tapi poin dari video ini adalah, kalau memang mau menanyakan second opinion, kalau memang mau menanyakan konsultasi lanjutannya, usahakan selalu dalam satu jalur dan tidak serampangan, karena nanti jadinya juga masalah Bapak Ibu tidak selesai. Ya saran saya sih, hindarilah dokter shopping. Lebih baik kalau Bapak Ibu konsultasi secara intens dengan 1 atau 2 dokter yang memang mengerti tentang masalah Bapak Ibu sampaikan. Dan benar-benar berikan waktu untuk tercapai suatu tujuan terapi. Gitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu saran dan komennya. Sekian.